Pemirsa, polisi masih memburu sosok S yang disebut sebagai informan data rekening dorman kepada otak pembunuhan Ilham Pradipta. Sebelumnya PPATK sempat memblokir jutaan rekening dorman untuk mencegah kejahatan. Polda Metro Jaya belum mengungkap sosok S yang memberikan informasi data rekening dorman kepada C alias Ken, otak pembunuhan kacap bank Ilham Pradipta. Polisi menyebut masih mengidentifikasi S sebab Ken belum terbuka soal sosok S. Meski demikian, polisi diharapkan bisa menggunakan cara lain untuk membongkar sosok S ini selain mendalami keterangan dari Ken selaku otak pembunuhan. Roman, ini hasil pemeriksaan saudara C alias K itu mendapatkan informasi dari temannya dengan inisial S. Namun ini masih kita dalami dan kita lakukan pengejaran karena masih identitasnya ini masih belum jelas yang disampaikan. Kemudian berapa jumlahnya sampai sekarang juga belum kita ketahui. Dari hasil penyidikan terungkap para pelaku ingin memindahkan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan. Bahkan tersangka C alias Ken ini memiliki data rekening dorman di beberapa bank. Polisi mengungkap Ilham Pradipta menjadi korban yang dipilih secara acak. Ilham dipilih hanya bermodalkan kartu nama. Sebelumnya PPATK pernah mengungkapkan jumlah rekening dorman meningkat tajam dan terindikasi ada penyalahgunaan. PPATK sempat memblokir jutaan rekening dorman meski akhirnya dibuka kembali. Dari tahun ke tahun peningkatannya itu begitu masif, ya kan? Begitu juga penyalahgunaan dari rekening saudara-saudara kita itu. Nah, akhirnya kita memanggil bank-bank, itu lebih dari 100 bank ya, untuk menyampaikan laporan rekening dorman yang ada di masing-masing bank. Rekening dorman itu digunakan oleh koruptor, ya, digunakan oleh pengedar narkoba, judi online, perdagangan orang, illegal logging. Itu kebanyakan mereka pelaku kejahatan tadi menggunakan rekening-rekening dorman tadi. Pendekatan yang kita lakukan ini sangat-sangat efektif dalam melindungi nasabah saudara-saudara kita sehingga rekeningnya tidak dipakai untuk tindak pidana. Tim Liputan Metro TV. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Pengacara keluarga Kepala Kantor Cabang Bank Pemerintah Muhammad Ilham Pradipta, Boyamin Saiman, mendatangi gedung Polda Metro Jaya meminta agar pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Ilham dikenakan pasal pembunuhan berencana. Kami kan jelas menginginkan pasal 340 pembunuhan berencana. Karena banyak anasir, banyak analisa menuju sana. Setidaknya paling akhir aja ketika dibuang itu kan dalam keadaan dilakban. Ya berarti itu ya dibunuh dengan cara dibuang dengan dalam keadaan dilakban. Ya ada ceritanya terus kalau niat tidak membunuh kan lakbannya dibuka. Kan unsur pembunuhannya kan menurut saya itu sudah nggak bisa sesuatu yang dikurangi sedikit pun bahwa ini pembunuhan. Nggak bisa 351 ayat 2 ayat 3 KUHP itu di mana penganiayaan menimbulkan nyawa. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkapkan tidak menjerat para tersangka penculikan terhadap almarhum Ilham Pradipta dengan pasal pembunuhan berencana meski tindakan pelaku membuat korban meninggal dunia. Sebab polisi menyebut pelaku tidak berniat membunuh. Para tersangka pun dijerat pasal tentang penculikan dan atau pasal tentang tindakan merampas kemerdekaan seseorang dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Baik, terkait masalah dikenakan 340 karena mungkin ini kita lihat dari niatnya dari awal. Kalau 340 itu kan betul-betul dengan dia merencanakan. Tapi dalam kasus ini bahwa niat daripada si pelaku ini adalah melakukan penculikan. Namun akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia. Kuasa hukum keluarga korban pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta mengungkapkan korban diduga diteror atau diancam sebelum terjadi penculikan dan pembunuhan. Para pelaku juga sempat mendatangi rumah dan kantor korban sebelum kejadian.
almarhum ini seminggu sebelumnya nampak ada tanda-tanda gelisah, misalnya memarkir mobil di tempat lain, bukan di rumahnya gitu, atau gelisah merokok. Nampaknya sudah ada intent itu untuk diteror atau diancam atau apa sudah ada gitu. Jadi ini menurut saya tidak random, murni random gitu. Sempat didatangi rumahnya yang di Bogor, yang rumah sesuai KTP, padahal almarhum ini kan tinggalnya di daerah Tangerang Selatan. Nah ini artinya kan di profiling dari sisi KTP juga gitu, alamat rumahnya mana. Terus ada yang mendatangi kantornya, minta mau dibikinkan ATM. Siapa yang mendatangi kantor yang mau bikinkan ATM tapi tidak membawa KTP dan kemudian memaksa untuk ketemu pimpinan cabangnya. Nah, apakah sudah, misalnya korban bisa saja sudah pernah bersinggungan tapi kemudian tidak mau ditemui, tapi terus kemudian dengan cara itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.